Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan 3 kita untuk geometri transformasi. Hari ini kita masuk di sebuah bab baru yaitu isometri. Nah, pada hari ini kita akan membahas pengantar dari sebuah isometri. Nah, apa saja yang bakal kita bahas pada hari ini? Yang pertama kita akan membahas pengertian dari isometri, kemudian kita akan membahas contoh isometri, jenis isometri, dan sifat dari isometri. Oke, untuk yang pertama kita masuk di pengertian isometri. Nah, isometri adalah suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Nah, mengawetkan atau mempertahankan jarak ini maksudnya bahwa isometri itu memiliki sifat bahwa dia memiliki ukuran yang sama. Nah, bahasan mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Jadi, isometri apa sih, Miss? Jadi, isometri itu merupakan suatu transformasi atas refleksi, rotasi, dan translasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Jadi ketika kita membahas isometri, maka kita tidak perlu lagi membuktikan apakah dia suatu transformasi atau bukan. Karena dia pasti suatu transformasi ketika dia isometri. Nah, seperti itu. Secara matematis bagaimana? Nah, secara matematisnya kita punya definisi dari isometri bahwa sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan B. Ingat, berarti ketika isometri kita mempunyai dua pasang titik. Titik A, misal ya titik A dan titik B. Maka ruas garis AB sama dengan A aksen, B aksen. Maksudnya apa? Panjang AB sama dengan panjang bayangannya. Jarak AB sama dengan jarak bayangannya. Dengan apa? A aksen atau bayangan dari A-nya sama dengan transformasi dari A, dan B aksen atau bayangan dari B-nya sama dengan transformasi dari B. Nah, kita masuk ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, dilihat transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh transformasi P sama dengan bayangan dari P sama dengan X, min Y. Pertanyaannya, apakah transformasi T itu sebuah isometri? Penyelesaiannya, ingat ketika isometri kita mempunyai dua pasang titik, berarti kita harus memisalkan dua titik ya. Misalnya nih titik A, A1, A2, titik B, B1, B2, di mana A dan B-nya itu berada di bidang Euclid. Benar ya? Karena kalau suatu transformasi memang dia harus berada di bidang Euclid. Nah, transformasinya seperti apa? Berdasarkan definisi, berarti TA untuk transformasi A dulu, berarti transformasi A1, A2, itu berdasarkan definisi ini ya, X, min Y, berarti A1, min A2. Ini untuk bayangan dari A-nya. Kemudian titik B-nya, transformasi dari B-nya itu T, B1, B2 atau transformasi B1, B2 sama dengan B1, min B2 berdasarkan definisi ini sama saja bayangan dari B-nya. Nah, selain itu kita harus ingat syarat dari isometri di mana himpunan awalnya itu sama dengan himpunan dari bayangannya atau titik awalnya sama dengan titik bayangannya. Jarak awalnya sama dengan jarak bayangannya. Gitu, iya deh. Oke. Sekarang kita buktikan AB sama dengan A aksen, B aksen, atau boleh juga kita buktikan A aksen, B aksen sama dengan AB. Atau salah satunya. Gitu. Yang menghasilkan
salah satu dari hasil AB atau A aksen B aksen. Nah, kita sekarang membuktikan A aksen B aksen. Apakah dia menghasilkan AB? Kita lihat. Rumusnya akar dari A1 min B1 dikuadratkan ditambah min A2 min B2 dikuadratkan. Nah, ini kalian ingat lagi rumus jarak ya. Kalau rumus jarak itu kita ilustrasikan sebagai X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Nah, begini hasilnya. Intinya seperti itu. Nah, sama dengan akar dari A1 min B1 dikuadratkan ditambah kita ini ya operasikan yang ini. Kita selesaikan berarti min A2 plus B2 dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari A1 min B1 dikuadratkan ditambah, nah ini sama saja ya kita balik ya, karena sesuatu yang dikuadratkan itu akan menghasilkan sesuatu yang sama. Berarti ini sama saja, A2 min B2 dikuadratkan. Nah, karena ini sama saja dengan rumus AB, kita lihat ketika X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan, maka dia akan menghasilkan rumus AB. Nah, rumus AB-nya akar dari A1 min B1 dikuadratkan ditambah A2 min B2 dikuadratkan. Nah, seperti itu. Miss tanya, ini kok bisa B-nya bisa berubah tempat gitu. A-nya bisa nih dari plus jadi minus, dari minus jadi plus. Nah, iya, karena apa? Sesuatu yang dikuadratkan itu menghasilkan sesuatu yang sama. Nih, ilustrasinya seperti ini. Ketika 1 min 2 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1 kan? 2 min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, ini sama saja. Nah, maka bisa dibalik gitu. Nah, karena A aksen B aksen sama dengan AB, maka transformasi dari P adalah suatu isometri. Nah, terbukti ya. Ini untuk contoh yang pertama. Miss, gunain angka dong, Miss. Boleh. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua yang ada angkanya. T adalah suatu transformasi yang ditentukan oleh TP sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Nah, selidiki apakah T suatu isometri. Nah, penyelesaiannya, ingat ketika isometri kita memisalkan dua titik. Nah, ini misalkan yang awalnya ya kita punya titik A dan titik B. Titik A-nya 1,0, titik B-nya 0,1. Nah, tugas kita itu cari bayangannya berdasarkan definisi. Lihat, untuk transformasi dari A atau A aksennya, A-nya itu untuk X-nya itu 1. Berarti kita substitusikan ke sini. 1 min 5 berarti min 4. Y-nya 0 berarti 0 ditambah 3, 3. Jadi untuk transformasi dari A-nya atau bayangan dari A-nya itu min 4,3. Nah, untuk yang B-nya, X-nya itu 0 berarti 0 min 5 berarti apa? Min 5. Y-nya 1 ya, berarti 1 ditambah 3, 4. Berarti transformasi dari B-nya atau bayangan dari B-nya itu min 5,4. Paham ya? Oke, sekarang belum selesai. Kita masukkan sesuai dengan syarat dari isometri. Nah, syarat isometri itu jarak awal ya, sama dengan jarak bayangannya. Nah, ini kita buktikan kedua ruas ya. Kalau sebelumnya kita membuktikan salah satu ruas, kemudian menghasilkan salah satu jaraknya ya. Sekarang kita membuktikan kedua belah ruas. Nah, rumusnya yaitu akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB min YA dikuadratkan sama dengan akar dari XB aksen min XA aksen dikuadratkan ditambah YB aksen min YA aksen dikuadratkan. Nah, Miss, kalau saya rubah boleh nggak XA min XB dikuadratkan?
Boleh, kan sama aja hasilnya. Jadi, kalau kalian mau membuat rumus akar dari XA min XB dikuadratkan ditambah YA min YB dikuadratkan sama dengan akar dari XA aksen min XB aksen dikuadratkan ditambah YA min YA aksen min YB aksen dikuadratkan akan sama hasilnya dengan rumus yang ini. Oke, sekarang kita substitusikan sesuai dengan titiknya. Nah, akar dari XB. Nah, XB berarti yang ini ya. XB yang ini berarti 0 min XA. Berarti ini. 0 min 1 dikuadratkan ditambah YB. B-nya yang mana yang ini? Y-nya ini berarti 1 min 0 dikuadratkan. Sama dengan akar dari XB aksen. Berarti yang ini min 5. Min XA berarti min 4 berarti plus 4 dikuadratkan ditambah YB-nya 4 min YA-nya 3 berarti 4 min 3 dikuadratkan, maka akan menghasilkan berapa? Akar dari 1 plus 1 sama dengan akar dari 1 plus 1, maka hasilnya ternyata akar 2 sama dengan akar 2. Karena AB sama dengan A aksen B aksen, maka transformasi dari P ini adalah suatu isometri terbukti. Oke, paham ya untuk yang contoh? Sekarang kita masuk ke jenis isometri. Nah, teoremanya, setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Nah, berarti apa? Kita memiliki dua jenis isometri berdasarkan teorema. Berarti yang pertama memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Dan yang kedua memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Nah, Miss, berarti dalam pemetaan seperti apa? Berarti di dalam suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Sebaliknya, suatu pemetaan disebut berlawanan jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ketika kita punya suatu benda ya, segitiga ABC, ketika dia bergeser, dia akan menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ketika dia berputar dan bergeser, berarti dia berputar dan bergeser. Berarti dia ada dua bayangan. Pertama berputar, kemudian yang kedua bergeser, sehingga akan menjadi C aksen, C double aksen, A double aksen, dan B double aksen untuk bentuk segitiganya. Nah, itu untuk jenis isometri. Nah, untuk sifat isometri, ternyata isometri mempunyai 3 sifat. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis, mempertahankan ukuran besar sudut antara dua garis, dan mempertahankan kesejajaran dua garis. Nah, untuk sifat isometri pembuktian dari ketiga sifat ini akan kita buktikan di pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga mudah untuk dipahami. Oke. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mudah untuk dipahami. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.